Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan kali ini di samping gua adalah Hyundai Palisade generasi kedua yang tampilannya sekarang jadi makin mirip SUV ningrat khas Inggris. Apa aja detailnya dan apa yang menarik dari generasi kedua si Palisade ini? Cek terus video ini. Kita mulai dari bagian desain eksteriornya. Desain eksteriornya bener mirip kayak, kalau kalian gua ngomong kayak gini ada yang marah nggak ya? Mirip kayak Range Rover. Kalau kalian perhatiin, Range Rover generasi keempat ini punya potongan-potongan kotak-kotak dan di belakangnya juga kayak ada aksen-aksen silver. Bahkan lampu belakangnya juga bener-bener mirip banget. Tapi untungnya depannya ini tampil berbeda. Karena depannya dia pakai garis-garis desain khas Hyundai modern. Jadi ini kayak apa ya? Kayak positioning lamp. Dia berpendar, bukan lampu utamanya, karena lampu utamanya ada di 2 biji di sini. Kayak tersamarkan sama grillnya semuanya, sama fascia depannya. Disambung sama grill yang punya aksen sebenarnya masih mirip sama Palisade yang lama. Dan ini sudah aktif shutter grill. Jadi grillnya sendiri tuh dia bisa kebuka ketutup, termasuk ke bagian bawahnya ini dia bisa mengimprove aerodinamika dari mobilnya. Selain itu juga aksen-aksennya khas Hyundai ya. Di sini dikasih kayak silver, tapi kayak silver satin gitu. Ini layering banget loh. Jadi ini kebetulan warnanya hitam semua. Kalau dia warnanya putih, dia ada layer kayak silver, hitam, body color yang bertumpuk tapi bikin dia kesannya jadi wah banget. Dan kalau kalian lihat lagi dari aksen si kap mesinnya tuh kayak poker tinggi, tapi dia ada coakan di tengah-tengahnya bikin dia kelihatan kayak agak-agak sporty. Tapi overall desainnya gua pribadi, gua demen desainnya. Nah, ini bagian sampingnya. Sebelum ke sampingnya kita lihat dulu. Ini di sininya spionnya keren banget, dia ada kamera 360-nya, tapi di sini kayak ada pahatan gitu ya, ada lampunya buat blind spotnya segala macem. Profilnya tinggi dan mengotak sampai ke bagian belakangnya. Dan uniknya lagi, biasanya mobil-mobil kayak gini kalau dibikin apa ya, elegan gitu kan, mereka kasih kayak aksen silver di atas sampai sekeliling jendela. Kalau ini aksen silvernya dari depan, dia nembus di kaca depan, ke belakang, turun sampai ke bagian bawahnya. Jadi aksen silvernya kayak melengkapi mobilnya sendiri. Dan ini bagian bannya, dia pakai ban ukuran 21. Jadi ini versi paling tingginya ya, versi bukan signature-nya. Yang gue lihat ini adalah versi kaligrafi yang paling tingginya, kaligrafi AWD. Dan dia pakai ban 21 inci nggak kira-kira. Profilnya 265/45, dia pakai Pirelli Scorpion. Desain ininya sih gue demen ya. Jadi dia kesannya kayak, lagi-lagi aristokratnya tuh malah keluar di desain peleknya yang two-tone seperti ini. Nah, bagian belakangnya, justru bagian belakang ini yang paling mirip Range Rover generasi keempat. Karena kalau Range Rover generasi keempat ini lampunya yang panjangnya di atas, yang pendeknya di bawah. Ini dibalik, yang panjangnya di bawah, yang pendeknya di atas. Dan kalau dinyalain tuh lihat, dimmer gitu loh. Terus sennya di sini, di belakangnya clean, mobilnya kelihatan wah banget. Tambahan lagi, lampu remnya malah di atas sini dong. Keren banget. Dan di sini juga masih ada kamera untuk kaca spion tengahnya yang sudah pakai kamera. Jadi overall desainnya Range Rover banget. Aristokrat khas Inggris tapi buatan Korea. Setuju gak kalian? Kita masuk ke dalam Palisade generasi kedua. Gila, luarnya aristokrat tapi dalamnya Hyundai banget kalau menurut gue ya. Dia tampil lebih progresif ya. Kelihatan dari garis-garis ininya, ambient lightingnya ditaruh di sini, dikasih kayak material lagi. Material soft touch-nya juga oke, ada lapisan fabrik juga, plastiknya juga kombinasi. Setirnya, wow, setirnya sih ya itu balik lagi ya, luarnya aristokrat, kuno, bukan kuno, klasik ya. Dalamnya futuristik banget, sumpah. Ini setirnya tuh aslinya batangnya kayak kecil banget, tapi tombolnya gede. Hyundai-nya, tulisan Hyundai, logo Hyundai-nya diganti dengan kode Morse 4.H ini di sini. Di sini ada U-shape-nya dikit, setirnya bulat banget dan enak dipegangnya. Tuas transmisi khas Hyundai ya. Dia kayak tuas panjang gitu, start-stopnya jadi satu sama tuas transmisi, dan tuas transmisinya tinggal diputar kayak gini doang. Keren banget. Lanjut lagi ke depannya sini, ini ada instrumen cluster 12,3 inci full digital. Di sebelah sini, pengaturan bisa kalian lihat dari sini. Tapi ini dibikin curve, layarnya dibikin melengkung. Ada lagi 12,3 inci lagi di sampingnya. Jadi ada 2 layar 12,3 inci buat aktivitas kalian. Ini layar 12,3 inch curvingnya. Ini settingannya, kiblat, telepon, proyeksi ponsel, memo suara. Pengaturan kursi kalian bisa atur gini. Ini harus menyala ya. Tapi pengaturan kursinya kalian bisa setting dari sini. Ada setelan sendiri di sini. Segala macam cluster HUD-nya bisa kalian setting dari sini. Responnya juga bagus lah.
Mode cuci mobil, cuaca, kalender, mode valet, diagnostik kendaraan, notifikasi, termasuk panduan mobilnya sekarang sudah online. Ini juga masih bisa ada tuh. Ini kayak Android ya, mirip-mirip ya kecerahannya, navigasi segala macamnya kalian bisa setting dari sini. Canggih ya. Dan gua demennya Hyundai dibandingin merek-merek Tiongkok yang membanjiri Indonesia belakangan ini, mereka tidak lupa memberikan kita tombol-tombol manual. Jadi pengaturan AC, medianya, drive terrain, auto hold, parkingnya, kameranya, segala macam, termasuk tombol-tombol AC-nya masih bisa kalian akses secara manual, dan ventilasi AC-nya juga kagak aneh-aneh alias masih konvensional. Good job. Kadang-kadang kalau yang udah bagus gak usah dirubah-rubah, gak usah aneh-aneh. Oke, di sampingnya juga dia clean ya. Jadi kayak desain dashboardnya ini kayak kepisah gitu loh antara tengah dengan samping. Ada tombol memory seat-nya di sebelah sini, tombol-tombol power window dan pengaturan di sini, dan tuasnya ini klasik loh, bulat gitu loh. Jarang-jarang loh sekarang pakai tuas bulat seperti ini. Dan kalau kalian lihat lagi, balik lagi ke bagian tengahnya, ini senternya. Jadi kalau versi Korea, gue sempat baca-baca ya, versi Korea ini bisa dilipat dijadiin kursi. Jadi dia 8-seater atau 9-seater, ya gitu deh. 9-seater kali ya, 3-3-3 ya. Tapi untuk versi yang Indonesia ini, di sini jadi center konsol gede. Di sini ada UVC buat ngebersihin handphone, dikasih sinar gitu. Ada USB bisa 100 watt max USB-nya, jadi bisa nyalain laptop. Dan ilmu mereka di handphone, mungkin dari Samsung kali ya, kayak ketularan di Hyundai, karena di sini ada fingerprint activation. Jadi lu bisa pakai jari yang bikin kesannya tuh jadi kayak eksklusif, elegan gitu loh. Bisa kalian nyalain dari sini, ditambah sama wireless charging. Nah, untuk kursinya sendiri, dia pakai bahan kulit semua. Dia ada insertnya di sini, hitam, bisa pijit segala macam. Dan kebetulan kursi pengemudinya ini, karena ini versi kaligrafi, dia dapat ergo motion seat. Jadi ergo motion seat itu, kursinya dilengkapi semacam kayak airbag tipis, ada 7 biji di dalamnya sini. Itu bisa menjaga posisi duduk kalian tuh seoptimal mungkin dan mengurangi fatigue atau kelelahan ketika kalian jalan jauh. Jadi si airbag di dalam kursinya ini, tanda kutip airbagnya itu, dia bisa ngembang atau ngempis nyesuaiin dengan postur badan kita. Jadi kita bisa dapetin posisi duduk ideal sepanjang perjalanan. Canggih banget, gila canggih banget. Gua harus nyobain ini jalan jauh kayaknya sih. Lanjut ke pilar-pilarnya, speakernya sudah Bose ya. Kanan kirinya udah ada logonya ke sini. Ke atasnya dikit kalian bisa dapetin sunroof bagian depan, sunroof bagian belakang, dan seperti tadi gue ngomongin, ada kamera di bagian belakang yang bikin kaca spion tengahnya ini bisa manual dan bisa juga elektronik atau digital. Baris keduanya si Palisade. Wah, ini bisa, wah asik nih. Bisa majuin mundurin ya. Tapi sayangnya mentoknya cuma segini doang, nggak bisa lebih mundur lagi. Agak pendek, tapi coba gue naikin dikit. Oh, masih bisa dinaikin dikit ininya kursinya, atau diturunin kayak gini. Ini pengaturan elektronik semua ya, ada di sebelah sini tuh. Sampai ke belakangnya gini, modelnya captain seat. Tapi duduknya menurut gue agak aneh. Kenapa? Bawahnya agak kerendahan kalau buat gue ya. Gue mencoba mencari posisi duduk yang ideal. Nih, support sini gue kurang. Jujur aja, gue agak munduran lagi. Iya agak kurang tuh, jadi kesannya jadi agak maksa. Jadi agak ngegantung nih kakinya nih. Lantainya agak tinggi, kursinya terlalu rendah kalau buat ukuran gue 174. Untungnya headroom tidak ada masalah. Legroom di sini juga nggak ada masalah. Posisi duduk posisi sandaran tangan juga ini bisa kalian atur di sini tuh, kayak ada ratchetnya ya. Ini bisa pas banget, tapi kurang pas kalau buat gue, agak ngatung. Cuman di sini kelengkapan oke banget. AC kalian bisa atur triple zone ya, kanan kiri sampai di belakang kalian bisa atur sendiri. Di sini masih ada laci juga. Di sini kalian bisa atur juga posisi mau kursi yang sebelah sini mau maju atau mundur. Colokan USB masih ada di kanan kirinya sini. Jadi kalau kalian bos duduk di belakang, ya nyaman sih. Tapi ya, kalau di baris kedua ini yang duduknya 160-an, tiba-tiba kursinya jadi pas. Lanjut lagi, di bagian belakang juga kalian bisa dapetin sunroof lagi tambahan. Jadi dia dual sunroof depan dan baris kedua. Kita lihat bagian belakangnya, yuk. Oke, gue duduk di bagian belakang atau di baris ketiganya si Palisade generasi kedua ini. Dan ini posisi duduk gue tadi ya. Kalian bisa majuin kursinya tinggal satu tombol doang elektrik. Posisi duduk gue tadi dia agak nyisa cuman segini doang ya. Ini bisa dimajuin mundurin, kursinya bagian belakangnya sudah elektrik juga. Sadis men. Ini sampai ngerebahinnya tuh bisa sampai begini.
Ini bisa sampai mundur banget. Ini coba gue balikin lagi ke posisi semula ya. Tuh dia elektrik. Ya buat jalan jauh sih, kalau dengan postur gue sih ya kaki sih nggak Newport banget, masih kayak ngedingklik banget. Tapi legroomnya segala macamnya sih oke banget ya. Masih bisa dapetin USB juga di sini, USB-C kanan kiri lagi. Sadis juga. Cuman memang trim-trim speakernya kalau yang di depan sini dikasih kayak krom-kroman semuanya, di belakang sini jadi hitam semua. Oh ya, dan kursi ini juga kalian bisa lipat secara elektronik dengan tombol di belakang, jadi dia bisa flat banget untuk ngangkut barang. Ini bagasinya si Palisade generasi kedua dan gede ya sebenarnya, ini masih ada kayak karpetnya lagi. Pelipatan kursi kalian bisa atur dari sini, ini bisa kalian lipat langsung dari sini. Oh, ini ada tombolnya ya. Oh, dia akan melipat secara elektronik tuh. Oh, ini tahan. Set. Dan ketika dilipat, dia jadinya benar-benar flat. Ini ada kayak karpet gitu, bisa kalian dapetin. Coba kita lipat satu lagi deh ya. Dia jatuhin dulu headrestnya, lalu dia akan terlipat secara elektrik ke depan. Oke, begitu udah rata, ini kalian bisa gini kan. Sehingga barang-barang besar kalian bisa masukin dengan gampang. Pengaturannya semuanya ada di sini. Lengkap dan canggih. Oh ya, untuk penyimpanan tambahan di bawahnya juga masih ada penyimpanan tambahan. Kayaknya ini untuk baterai ya. Di sini juga masih bisa kalian naruh macam-macam di sini. Ya, masih ada tempat penyimpanan lagi. Ada ban serep nggak? Kayaknya ada ban serep. Iya, ada ban serep nih. Spare tire nih di sini. Kayak di balik sini dia ada ban serepnya. Untuk mesin, dia sekarang nggak ada versi diesel sama sekali. Kalau dulu Palisade terkenal dengan 2200 cc dieselnya, sekarang dia pakai mesin 2500 cc TGDI. Turbo gasoline direct injection hybrid. Powernya mencapai 334 PS, torsinya 460 Nm. Fans diesel kayaknya bersedih deh nih. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si Hyundai Palisade generasi kedua. Kesimpulannya mobil ini makin Inggris daripada makin Korea. Desainnya masih aristokratnya, masih kuat banget. Cuman memang desain dalamnya atau interiornya itu kerasa Koreanya. Dia tampil, kalau di interior dia tampil progresif, tampil dinamik. Di luarnya dia tampil lebih klasik, lebih apa ya namanya, elegan gitu kan. Cuma balik lagi ya, harganya sekarang juga naiknya signifikan karena dia start dari 1,1-an, itu untuk versi atau trimnya signature. Dan yang kita lihat di samping ini adalah trim kaligrafi, ada kaligrafi biasa, ada kaligrafi all-wheel drive-nya atau AWD-nya, yang harganya udah 1,3 M lebih. Apakah worth it itu untuk sebuah Hyundai harga 1,3 M? Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke, mungkin sekian itu video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonext. Audi sign off dari Dharma Wangsa. Bye-bye.